tidak mau bertemu dengan laki-laki. Tapi kalau sesama perempuan, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari saling memandang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati Ketua BKMT Kecamatan Bintan Timur, Ketua MT Teluk Sebung, betul ya? Ketua DKM Al-Mau'izah, serta segenap ustazah, segenap pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja yang hadir di majelis ini, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya menjadi perempuan-perempuan yang mulia, wanita-wanita yang mulia, yang hidup berbahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, seperti yang Ibu Ketua tadi bilang, perempuan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah cari hal lain memuliakanmu, sebab kita adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa sebelum Islam, perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang hina. Kita baca dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, jika diberi kabar bahwa anaknya telah lahir perempuan, bahwa istrimu telah melahirkan seorang anak perempuan, busyir. Kata Allah, jika diberi kabar gembira bahwa yang anakmu telah lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka segera menghitam, wa huwa kadhim, dia marah. Masa jahiliyah, orang kalau dikasih tahu istri kamu udah melahirkan, laki perempuan, perempuan mukanya merah padam karena marah. Ya tawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya, sembunyi dari kaumnya. Jangan sampai ada orang lain dan dengar berita tersebut, dia mau menghabisi nyawa putrinya sebelum orang di kampungnya tahu bahwa dia punya anak perempuan. Sampai ada bu yang kalau istrinya melahirkan itu dibuatkan lubang. Begitu anaknya keluar dilihat anaknya laki atau perempuan. Kalau laki-laki putuskan tali pusarnya, selamatkan. Begitu lahir anaknya perempuan, putuskan tali pusarnya, dikuburkan. Sebelum sang ibu sempat melihat seperti apa rupa anak perempuannya. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman itu bu. Alhamdulillah. Kalau usianya sampai dengan dewasa, sampai dengan
besar gitu, dibiarkan, itu pun juga hanya menjadi, mohon maaf, pelampiasan nafsu seksual kaum laki-laki belaka. Udah nyampe umur nikah nih, udah masuk usia balik 13 tahun, 14 tahun, itu sama mereka, Bu, dibuatkan bendera di atas rumahnya. Artinya orang di dalam rumah tersebut ada perempuan yang bisa dipakai. Itu nanti laki-laki ngantri. Malam ini Pak Bambang misal, besoknya Pak Irwan, besoknya Pak Andi gitu. Sampai perempuan tersebut hamil atau sampai datang menstruasi berikutnya. Nanti kalau udah hamil, dilihat anaknya ketika lahir mirip bapak yang mana. Itu dulu masa jahiliyah, perempuan dianggap hina, kayak barang aja, kayak rahim tempat laki-laki menitipkan spermanya gitu, tempat laki-laki menitipkan anaknya. Dan anaknya itu pun juga harus anak laki-laki. Kalau anak perempuan dikuburkan juga. Bahkan kalau udah menikah nih, misalnya udah nikah gitu ya, saya pernah dengar nih keterangan dalam salah satu tafsir Quran, itu ibu-ibu sekalian, masa jahiliyah tuh perempuan jadi istri sekalipun gak dianggap sebagai pasangan hidup. Dianggapnya itu tadi, kayak barang aja. Dan itu, Bu, perempuan tuh gak boleh ketawa di hadapan suaminya. Perempuan tuh kalau lagi menstruasi itu dikeluarkan dari rumah, nginepnya atau tidurnya tuh di kamar yang di luar rumah gitu. Begitu mereka memperlakukan. Bahkan saya pernah dengar itu kalau ada perempuan ketawa di hadapan suaminya, suaminya nggak suka, boleh dicabut satu giginya. Kebayang gak nih? Kalau kita hidup di zaman itu, ompong semua kayaknya. Tiap ketawa satu gigi dicabut kan? Masya Allah. Nggak karena dicabut suami aja, Bu, umur 50 tahun udah ada berapa banyak nih gigi kita yang ompong. Gimana kalau pakai acara dicabut suami, Bu ya? Masya Allah. Makanya alhamdulillah kita hidup di zaman ini. Hidup di zaman sesudah Islam datang. Hidup di zaman di mana Allah memuliakan derajat kaum wanita. Ditinggikannya derajat kita hingga setinggi-tingginya. Nabi Muhammad menyebutkan tentang anak perempuan, bayi perempuan. Kata Nabi, "Man kana lakum thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, dibesarkan, dididik, dimanjakan, diajari sampai ketiganya menjadi perempuan-perempuan solehah, kenal Allah, kenal Rasulullah, sholatnya benar, pandai menjaga diri, auratnya tertutup rapi, dia tidak nakal terhadap hal-hal yang lain, dia tidak genit kepada laki-laki. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dibesarkan, dididik, diasuh hingga menjadi anak-anak perempuan yang solehah, maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ketiganya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Dari
Nabi ngomong sesuatu hal yang sangat menyenangkan buat kaum laki-laki pada saat itu, sampai banyak diantara mereka yang angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Bagaimana kalau punya anak perempuannya 2 wahai Rasul? Kata Nabi, wa man kanat lahu jariyatan, demikian pula yang punyanya 2 anak perempuan. Artinya keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sejak hari itu, kalau seorang istri melahirkan, suaminya nanya juga, istrinya udah melahirkan, laki atau perempuan? Laki-laki. Alhamdulillah. Perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya lebih kenceng lagi. Ada penghalang saya dari api neraka. Begitu pikir sang ayah. Demikian pula bagi ibu, punya anak perempuan akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kita nih, semasa kecil kita adalah bidadari-bidadari bagi orang tua kita yang dapat menggandeng tangan orang tua kita menuju surga. Alhamdulillah. Dari yang asalnya dikuburin hidup-hidup, ternyata Allah jadikan sebagai bidadari-bidadari kecil yang menghantar orang tua menuju surga. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, kalau dia dewasa, kemudian dia menjadi seorang perempuan yang taat kepada Allah, menjadi seorang perempuan yang tumbuh mengenal Allah, mengenal Rasulnya, hidup dengan tatanan agama Islam yang jelas, akhlaknya mulia, ibadahnya benar, hidupnya terjaga. Perempuan tersebut salah satu di antara kelompok orang yang katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli 'arsy yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok orang dinaungi di bawah naungan arusnya Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah syabah nasya'u fi ta'atillah, pemuda atau pemudi yang hidup dalam jalan takwa kepada Allah. Adik-adik jomblo, dek, maksud saya jomblo yang belum menikah ya. Adik-adik sekalian, kamu punya pilihan. Kalau saya lihat sih ya, belum tentu. Kamu sekarang belum menikah, belum tentu akan menikah juga. Walaupun saya doain, tetap saya doain. Mudah-mudahan yang belum pada menikah, udah sampai usia menikah, dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Kenapa yang amin emak-emak ya? Doain anaknya, doain anak. Ada yang doain cucunya juga ya. Ya adik-adik nih, saya doain mudah-mudahan punya pasangan hidup yang bawa kebaikan dunia akhirat. Mau amin takut-takut ibu-ibunya. Sedikit sekalian saya muliakan, tapi bagaimanapun kamu sekarang di masa usia seperti ini belum tentu juga akan menikah. Ya kan begitu? Pelaminan itu sebagai sesuatu hal yang akan datang. Kita nggak tahu apakah datang atau nggak datang. Karena kan memang buat orang yang hidup di atas muka bumi ini nggak ada yang pasti selain mati. Betul Bu? Orang sekolah belum tentu lulus. Orang lulus sekolah belum tentu kerja. Betul gak? Orang masa kecil belum tentu dewasa. Orang dewasa belum tentu nikah. Orang nikah belum tentu punya anak. Ya kan begitu? Gak ada yang pasti nih orang hidup di atas muka bumi selain mati. Yang hidup pasti akan mati.
Jadi pelaminan itu adalah belum tentu bagimu. Adik-adik jomblo dengerin saya. Pelaminan belum tentu bagimu. Akan tetapi Allah kasih tahu bahwa kalau kamu hidup sebagai seorang anak perempuan yang terjaga, menjaga dirinya, tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Kamu lihat teman-teman kamu pacaran, kamu tahu pacaran dosa, kamu tidak mau melakukannya. Ada yang dijanjikan dari Allah lebih daripada pelaminan. Apa itu? Berada di bawah naungan arsy-Nya Allah. Di hari tidak ada naungan selain naungannya. Indah. Pelaminan belum tentu bagimu, tapi ini sesuatu yang tentu jika kamu hidup sebagai hamba Allah yang solehah. Maka jangan pernah pilih dosa dalam hidupmu ini, dan jangan pernah jadikan cinta sebagai alasanmu berbuat perbuatan dosa. Dosa tetap dosa walaupun sebabnya adalah cinta. Mau-maunya dekat dengan perzinaan, alasannya saya jatuh cinta ustazah, tak sanggup kubohongi rasa yang begitu kuat menghujam dalam hati. Begitu. Jangan jadikan cinta sebagai alasanmu berbuat dosa. Gak pernah dibenarkan. Kamu pikir karena cinta kamu mengorbankan segalanya jadi alasan yang tepat saat kamu menghadapi mungkar nakir? Kamu pikir alasan cinta jadi alasan yang cukup untuk kamu menghadapi pertanyaan di akhirat nanti? Kamu pikir alasan atas nama cinta adalah alasan yang dibenarkan untukmu bisa selamat dari perzinaan meskipun kamu lewat di atas jembatan? Kamu sampai zina berharap bisa selamat ketika lewat jembatan masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Alasannya saya berzina atas nama cinta. Gak ada, Dek. Gak ada. Kamu harus hidup mulia, menjadi perempuan yang pantas untuk Allah letakkan di atas singgasana dari cahaya di akhirat nanti, di bawah naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yauma la dhilla illa dhilluh, di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Maka yang sabar dalam kehidupan, yang taat menjalankan syiar agama. Dek, saya yakin kamu perlu dengar ini. Nanti kamu tinggal ingat-ingat ucapan saya. Kalau hati kamu lagi terpenjara rindu kepada seorang laki-laki yang tidak halal bagimu, ingat-ingetin, wahai diri, saya tahu kamu rindu kepada cinta dan kasih sayang dari laki-laki itu. Akan tetapi kamu harus tahu, ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang akan jauh kamu rindukan, yang akan jauh kamu perlukan saat kamu sudah meninggal dunia nanti. Maka bersabarlah, hiduplah dengan benar, jalani hidup dengan penuh ketaatan. Ingat, Allah melihatmu, malaikat raqib dan atid mengawasimu dan mencatat semua amal perbuatanmu. Untuk semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari sesudah kematianmu. Kayak hati-hati jalanin hidup, insya
Insya Allah dimuliakan Allah. Sekali lagi, kalau kamu jadi anak, kamu adalah bidadari-bidadari kecil yang menghantarkan langkah orang tua menuju surga. Kalau jadi seorang pemudi, kalau jadi remaja, dan kamu pandai menjaga diri, kamu adalah seorang yang dipersiapkan Allah untuk ada di bawah naungan arsy-Nya. Kalau kamu menikah, banyak para istri di sini. Kalau kamu menikah, maka kamu dimuliakan Allah dengan apa yang disebutkan Nabi sebagai perhiasan terindah, dengan apa yang disebutkan Nabi sebagai kenikmatan terindah yang ada di atas muka bumi ini, dengan sabda beliau, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah mata, adalah kesenangan. Dunia ini ada kesenangannya. Di dunia ada kesenangannya. Silahkan bagi ibu yang membawa anaknya boleh dikondisikan dekat dengan pintu keluar sehingga tidak mengganggu konsentrasi yang lainnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sampai mana tadi? Ad-dunya mata. Dunia ada kesenangannya. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Seindah-indah kesenangan dunia adalah istri yang salehah. Nabi tuh kayak lagi mau ngasih tahu sama orang laki-laki, kamu punya duit banyak, kamu punya rumah besar, kamu punya mobil mewah, kamu punya tanah luas, perkebunan yang sangat lapang, gak ada, kamu belum tahu kesenangan yang sesungguhnya. Sebab kesenangan yang sesungguhnya adalah memiliki istri yang salehah. Jadi Nabi menyebut kita ini adalah kesenangan dunia tertinggi. Artinya jika ada surga di dunia, maka surga tersebut terletak pada istri yang solehah. Ibu-ibu sekalian, kamu ketika jadi seorang istri, Allah menempatkanmu sebagai sekeping surga Allah di bumi. Kurang mulia apa kira-kira ini? Cuman ya silahkan aja nih ngaca. Para istri silahkan ngaca. Kamu sebagai istri kira-kira nih ya, kira-kira deketan ke disebut surga atau deketan ke disebut neraka bagi suaminya. Suamimu memilikimu kayak memiliki surga atau kayak memiliki neraka? Adakah suamimu nyaman, tenang, bahagia bersama denganmu? Ataukah suamimu tidak nyaman, sumpek, ruwet, ribet, kacau, amburadul, bahkan tersiksa ketika dia berada bersamamu? Ini kayaknya perlu diadakan survei nih ya. Kita nih istri yang surgawi atau istri yang nerakawi? Mudah-mudahan semua yang hadir di sini jadi istri yang solehah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Saudara sekalian yang saya muliakan, ini jadi istri, sekeping surga Allah di bumi. Kalau jadi ibu, Allah memuliakanmu dengan luar biasa. Allah jadikan surga itu turun ke bawah telapak kakimu dan mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi. Masya Allah, Masya Allah. Ibu adalah surga bagi anak-anaknya. Demikian Allah menempatkanmu di atas muka bumi ini. Saudara sekalian, betapa mulianya derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala tinggikan kaum perempuan pada derajat tersebut. Jadi yang bawa surga di bumi, yang bawa surga bagi suaminya. Makanya Bu, jangan bawa-bawa neraka. Bukan itu loh yang kamu bawa. Kalau ngajakin anak buat sholat yang enak, nak kita sholat yuk nak yuk, ya nanti masuk surga. Jangan bawa-bawa neraka. Sholat cepetan. Enggak, sholat dosa. Kalau dosa kamu masuk neraka. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ibu bawa neraka mulu. Nabi menyebutmu yang kamu bawa tuh surga, bukan neraka. Bu, kalau ibu bawaannya sama anak panas mulu, ngomel mulu, marah mulu, kesel mulu. Anak sampai jadi nggak betah kalau deket ibunya. Ibu mesti introspeksi diri. Ibu mesti berkaca. Nih kenapa ya? Padahal Allah bilang kan yang saya bawa surga di bawah telapak kaki saya. Surga mana yang panas? Kenapa anak saya merasa tidak nyaman bersama dengan saya? Jangan-jangan selama ini saya belum jadi ibu yang solehah. Jangan-jangan selama ini saya belum jadi ibu yang dapat menghadirkan surga bagi anak-anakku. Jangan-jangan selama ini saya belum jadi ibu yang mulia, yang Allah letakkan surga di bawah telapak kaki saya. Mudah-mudahan habis dari sini semua ibunya biar jadi ibu yang mulia, ibu yang solehah, istri yang solehah, anak remaja yang solehah, anak kecil yang solehah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, menjadi wanita yang mulia seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Halo? Menjadi wanita yang mulia seperti yang telah saya sebutkan tadi dari kemuliaan, mendekatkanmu kepada surga. Coba tuh ibu perhatiin, di masa kecil jadi bidadari penghalang orang tua dari neraka. Artinya kan mengantar orang tua ke surga. Jadi istri jadi sekeping surga Allah di bumi. Jadi ibu bawa surga kemana-mana. Artinya perempuan yang solehah sangat dekat dengan surganya. Artinya perempuan yang mulia sangat dekat dengan surga. Kalau sampai kita meninggal dunia nggak masuk surga, itu artinya kamu telah menyia-nyiakan
potensi surga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu semasa hidupmu di atas muka bumi ini. Jangan sampai surganya kelepas, padahal kamu sebagai wanita sudah didekatkan dengan surga sedekat itu. Gimana caranya? Yuk kita bahas. Gimana caranya biar kita yang sudah dimuliakan Allah dengan segala kemuliaan-kemuliaan surgawi ini, tidak kita sia-siakan potensi itu, tidak kita sia-siakan kesempatan itu, tetap mulia sampai mati, hingga mati kita husnul khotimah, di akhirat masuk. Gimana caranya? Satu, saudaraku sekalian saya muliakan, sebagai perempuan kamu haruslah berilmu. Belajar Bu, belajar Dek. Ilmu agamamu perlu kamu tingkatkan. Masa umur udah sekian, doa iftitah gak tahu artinya? Kamu sholat dari umur berapa? 9 tahun? 10 tahun? Sampai sekarang surat Fatihah yang puluhan tahun kamu baca itu, 10.000 kali kamu baca dalam seumur hidupmu, atau ribuan kali kamu baca dalam seumur hidupmu ini, adakah kamu tidak mengerti maknanya? Bahkan terhadap kewajiban sholatmu, kamu belum mempelajarinya. Pelajari. Wahai hamba-hamba Allah yang soleha, saudariku sekalian, belajari agama Allah. Agama ini indah. Jangan sampai kamu tidak merasakan keindahannya hanya karena kamu tidak punya ketertarikan untuk mempelajarinya. Saya Bu, sepanjang hidup saya banyak belajarnya. Saya pondok pesantren 12 tahun. Dari di Jawa sampai ke Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya belajar di Dalwa, Jawa Timur, Pasuruan. Saya belajar di At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah. Saya belajar di Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Saya belajar di Daruz Zahra, Tarim, Hadramaut, Yaman, 12 tahun. Dan di 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, saya banyak mengajar daripada belajarnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya terus belajar sampai dengan sekarang. Habis nikah, saya sempat balik pondok pesantren lagi. Kemudian sesudahnya 6 bulan di sana, saya mengajar sampai di zaman sekarang ini. Saya udah mengajar di Jakarta di tahun 2003 sampai dengan sekarang, teman-teman saudaraku sekalian. Lama waktunya, udah 20 tahun saya mengajar di Indonesia ini dan terus belajar bersama dengan itu. Segitu panjangnya masa belajar saya, masih banyak sekali ilmu agama yang belum saya kuasai. Kenapa gitu? Masih banyak hal yang belum saya tahu. Padahal saya sudah serajin ini belajar, sepanjang ini belajar. Kenapa? Karena agama kita ini sangat luas sekali. Dan ilmu adalah merupakan sesuatu hal yang indah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan saya sesudah iman adalah nikmatnya berguru dan mempelajari ilmu. Seneng loh Bu, seneng loh Dek, seneng loh Nak, kalau kamu baca Quran ngerti artinya. Saya ingat sekali, zaman saya kecil, abah saya itu seneng baca Al-Quran, sering baca Al-Quran.
Dan beliau itu sangat tertarik buat ngerti maknanya Quran. Sampai ketika saya pesantren, baru pesantren setahun 2 tahun, abah saya nanya, "Nak, kalau abah baca Quran, kalau kamu dengerin Quran, kalau kamu baca Quran, kamu ngerti gak artinya?" "Ya belum bang, baru juga mondok setahun." Hampir setiap tahun abah tuh kalau nanya sama saya, "Kalau kamu baca Quran, kamu ngerti gak artinya?" Dan saya banyakannya belum ngerti sampai saya udah kayak 5 tahun, 6 tahun mondok pesantren, saya udah ngerti banyak nahwu, shorof, bahasa Arab gitu. Dan saya udah mulai baca kitab-kitab tafsir. Abah saya tanya, "Kalau abah baca Quran, kamu ngerti gak artinya?" Saya bilang, "Saya akan bukakan tafsir Quran, nanti saya akan kasih tahu abah mana ayat yang abah mau tahu artinya." Abah saya kayak nganggep saya belum pinter nih anak saya, masih harus buka kitab dulu. Sampai saya pesantren di Tarim, Hadramaut, Yaman, bergaul dengan orang Arab, tiap hari berbahasa dengan bahasa Arab. Lama kelamaan mulai ngerti Quran, mulai banyak belajar, mulai ngajar tafsir Quran. Mulai kalau baca Quran ngerti maknanya. Kalau saya nggak ngerti, saya buka tafsirnya, ada beberapa kata yang mungkin saya nggak paham, saya pelajarin sebab nuzul dan lain sebagainya. Saya pulang dari Tarim tahun 2002. Abah saya tanya, "Nah, kalau abah baca Quran, kamu dengar, kamu ngerti nggak artinya?" Saya bilang, "Insya Allah. Insya Allah." Abah mau tahu arti yang mana. Dan itu mata abah saya berbinar-binar, bahagia gitu, senang. Abah saya bilang, dikasih gunung emas nggak seseneng abah punya anak yang ngerti Al-Quran. Walaupun saya tahu nggak akan ada juga yang ngasih gunung emas sama abah saya. Teman-teman sekalian, saya muliakan ilmu, terutama buat kita nih kaum perempuan. Saya teman-teman banyak mengajar, bahkan di luar negeri. Saya punya kajian rutin di Singapura, saya punya kajian rutin di Malaysia, Brunei pernah mengundang saya, Thailand, Australia, kemarin Jepang. Ikut sekalian saya muliakan, ketika saya sampai di negara-negara macam-macam itu, saya suka nanya gitu, di sini apa yang kurang? Mereka bilang, "Di sini ustazah, kami kekurangan ustazah, kekurangan para ustazah." Sama halnya dengan kalau saya tanya di Bintan sini, kekurangan dokter apa nggak di Bintan? Enggak. Ada dokter? Kekurangan penjahit nggak di Bintan? Enggak, banyak penjahit. Kekurangan bidan nggak di Bintan? Banyak. Kekurangan ustazah nggak di Bintan? Halo? Kurang? Kurang. Kamu bingung mau nanya. Ada seorang laki-laki ngomong begini sama istrinya, jatuh talak apa enggak? Orang bingung mau nanya kemana. Orang bingung menghadapi saya keluar darah sekian hari, kemudian terhenti sekian hari, kemudian keluar darah lagi, haid kah, istihadah kah, saya sholat apa saya nggak sholat, bingung nanyanya sama siapa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari Bu, sebagai perempuan, kamu harus jadi perempuan-perempuan yang berilmu. Kalaupun tidak dirimu, milikilah niat untuk memiliki anak-anak atau bahkan cucu-cucu yang mudah-mudahan menjadi orang-orang yang berilmu. Dalam pikiranmu itu, jangan segala-gala urusannya materi. Kamu kepengen anak kamu jadi apa? Orang kaya lah.
urusannya pengen kaya. Jadi sekalian, mari pelajari ilmu agama, nikmat luar biasa, indah. Nggak ada yang lebih indah daripada kamu mengerti siapa penciptamu, kenal, merasakan kehadirannya. Nggak ada yang lebih indah dalam hidup daripada kamu kenal manusia paling indah, manusia paling mulia, manusia yang jadi calon pemimpin surga, manusia yang kamu dapat meminta pertolongan syafaat darinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi syarat kalau kamu kepengen jadi perempuan mulia, berilmu. Pelajari. Ustazah udah telat belum sih? Sudah tua? Belum. Hadiri majelis-majelis ilmu. Gak banyak ustazah. Buka. Sekarang ini banyak banget nih, sekarang nih saat saya menyampaikan ini apa yang saya sampaikan didengar orang. Ribuan orang ikut mendengarkan. Bersama denganmu saat ini ada ribuan orang yang juga ikut mendengarkan kajian saya ini dari berbagai macam daerah, bahkan dari berbagai macam belahan dunia. Kenapa begitu? Karena disampaikan lewat media-media. Saat ini juga nih ada YouTube saya yang sedang berjalan, ada live Instagram saya yang sedang berjalan dan didengarkan orang. Begitu pula besok saya ada di Batam, besoknya lagi saya ada di Jakarta, besoknya lagi saya ada di Tangerang, besoknya lagi saya ada di mana-mana. Kamu bisa ikut serta mendengarkan, sehingga kamu bisa terus-terusan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Dan mendapatkan tambahan ilmu itu adalah doa yang seharusnya setiap hari kita panjatkan. Allah memerintahkannya bahkan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan waqul rabbi zidni ilma. Berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Enggak minta tambahan harta, enggak minta tambahan makanan, enggak minta tambahan luasnya rumah atau kendaraan. Allah minta, Allah memerintahkan Nabi besar Muhammad untuk berdoa. Minta wahai Muhammad, minta. Minta apa ya Allah? Qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Sebab itu Nabi Muhammad sampai bilang, hari di mana matahari terbit di dalamnya, tapi ilmu saya tidak bertambah, tidak ada berkah dari terbitnya matahari pada hari tersebut. Nabi menganggap gak ada kebaikan untuk hari yang ilmu beliau tidak bertambah. Yuk kita mau gitu juga, belajar setiap hari. Ibu sambil masak bisa sambil dengerin kajian. Ya Bu, tinggal buka YouTube Bu, kajian banyak. Ibu tinggal pengen tahu apa, pengen tahu siapa, pengen kenal Nabi Muhammad, tuh buka tuh. Indahnya Nabi Muhammad, banyak kajian-kajian dari para ulama-ulama. Dengerin, simak, biar kenal. Kasih sayang Allah, buka aja. Banyak kajian-kajian dari para ustadz, dari para kiai, dari para ustadzah, dari para ulama-ulama. Agar harimu semakin hari semakin berkah, insya. Itu satu, kalau mau mulia harus punya ilmu. Yang kedua, kalau mau mulia harus kuat iman. Kalau mau mulia harus kuat iman. Satu, punya ilmu. Dua, kuat iman. Gimana iman yang kuat? Iman yang kuat yang yakin
bahwasanya pengendali kehidupan adalah Allah. Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih sakit, yang ngasih rejeki, yang nyabut rejeki, yang ngasih hidup, yang mematikan Allah. Kamu harus punya keimanan seperti itu. Jangan sampai imanmu salah-salah. Saya nih sakit, berarti saya sakit nih nggak sembuh kalau saya nggak minum obat ini. Obat ini menyembuhkan saya. Yakin bahwa obatnya yang menyembuhkan, bukan Allahnya yang menyembuhkan. Dokter itu tuh yang bisa nyembuhin saya, nggak ada yang lain. Dia aja tuh satu yang bisa nyembuhin saya. Atau bahkan mbah dukun itu tuh yang bisa nyembuhin saya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nggak ada ceritanya begitu. Obat, dokter, air doa dari orang misalnya gitu, itu hanyalah sarana Allah memberikan kesembuhan. Hanyalah sebab Allah memberi kesembuhan. Sang penyembuh itu sendiri hanya satu, namanya Allah. Dulu Nabi Musa ada sakit. Orang-orang datang berkunjung. Wah, Nabi Musa sakit apa? Iya nih, saya sakit misalnya ya, saya sakit batuk nih, gatal tenggorokan. Oh, Nabi Musa, sakit ini nih obatnya daun miana, misal ini ya. Pokoknya Nabi Musa sakit, saya nggak pasti sakitnya apa, yang pasti beliau sakit. Semua orang menyarankan Nabi Musa untuk minum daun tertentu yang semua orang tahu bahwa itu adalah biasa dijadikan sebagai obatnya. Nabi Musa bilang, Allah lah yang maha menyembuhkan, saya nggak perlu minum daun tersebut. Sakitnya lama nggak sembuh-sembuh, sampai waktunya Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Sinai. Nabi Musa tanya, Ya Rabb, amradtani falam tashfini. Ya Allah, Engkau memberikanku sakit, tapi Engkau belum memberi kesembuhan padaku. Engkau memberiku sakit, tapi tidak menyembuhkanku, ya Allah. Allah bilang, wahai Musa, salah satu dari sunnahku, aku jadikan kesembuhan penyakitmu ini ada pada daun miana yang disebut-sebut orang itu. Maka berobatlah, Bu. Disitulah kesunahannya berobat, untuk agar Allah memberikan sebab kesembuhan. Kan begitu, menjalani sunnatullah. Ibu-ibu kalau sakit ya berobat, Bu. Jangan dibiarin aja juga. Anak sakit panas kejeng, terus kamu bilang, ya udah biarin aja dah, kalau Allah mau dia sembuh juga. Ya enggak gitu modelnya. Ibu bawa ke rumah sakit, kan begitu ya. Ibu-ibu sekalian, jadi Nabi Musa pun sepulang dari berbincang dengan Allah, nyari itu daun, dibuat sama Nabi Musa, diminum sama Nabi Musa. Subhanallah, Nabi Musa pun sembuh. Tapi tetap berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Allah bilang, aku letakkan kesembuhanmu itu pada daun tersebut. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa sakit lagi, sama lagi. Misalnya sakit batuk lagi nih. Nabi Musa cepet-cepet cari daun miana. Diminum tuh daun, gak sembuh juga. Diminum lagi ramuannya tuh daun, gak sembuh juga. Diminum lagi. Sampai berhari-hari Nabi Musa minum daun tersebut, gak sembuh juga. Sampai waktu Nabi Musa berbincang sama Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah, amradtani falam tashfini. Ya Allah, Engkau memberiku sakit,
dan kau tidak memberikan padaku kesembuhan padahal aku sudah minum daun tersebut ya Allah. Kata Allah, untuk mengingatkanmu wahai Musa, bahwa bukanlah daun itu yang menyembuhkan, hanya aku sendirilah yang dapat menyembuhkan. Jadi ikhtiar iya juga, doa iya juga. Itu adalah iman kita. Jelas Bu? Jelas deh. Ini yang sering gak jelas nih. Bagian dari keimanan adalah meyakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan rejeki selain Allah. Bukanlah suami pemberi rejeki, bukanlah anak yang udah besar pemberi rejeki, bukanlah orang tua pemberi rejeki, saudara pemberi rejeki, bos pemberi rejeki, bahkan pekerjaan pemberi rejeki. Enggak. Semuanya hanyalah sarana, kepanjangan tangan Allah untuk memberikan rejeki kepadamu. Semuanya hanyalah kepanjangan dari rejeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ibu-ibu sekalian, makanya Bu, ibu kalau doa urusan rezeki, jangan hanya ngedoain suami ibu. Ya Allah, berilah suami hamba, berilah suamiku itu ya Allah rezeki yang luas, yang lapang ya Allah. Kamu lupa rezeki untuk kamu mintakan bagi dirimu. Akhirnya yang dikasih rezeki yang luas suami kamu doang. Ternyata dia pelit. Ternyata dia gak ngasih sama kamu. Akhirnya rezekimu jadi sempit. Kan begitu? Maka sekalian, kalau minta urusan rezeki buat kamu, ya minta buat dirimu. Kamu minta rezeki buat anak-anakmu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ajari Allah untuk rezekinya lewat suami, rezekinya lewat siapa, rezekinya lewat pekerjaan, enggak usah. Minta aja langsung rezekinya. Kan begitu? Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah, rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Ibu-ibu sekalian, kenapa gitu Ustazah? Karena Bu, rezeki itu dari Allah. Bisa Allah kasih lewat suami, bisa Allah kasih lewat yang lain. Betul? Kamu jangan sampai membatasi cara Allah memberikan kepadamu rezeki. Sebagai anak bisa jadi nafkahmu masih ditanggung orang tuamu. Tapi kamu kalau minta rezeki, jangan cuma minta ya Allah banyakkanlah rezeki ayahku. Jangan gitu. Minta buat dirimu. Doakan buat ayahmu ya, doakan buat ibumu, buat keluargamu ya. Tapi minta juga untuk dirimu. Sebab kalau kamu berpikir bahwa ya Allah lapangkanlah rezeki ayahku biar dia memberi kepadaku, kamu membatasi pemberian rizkinya Allah hanya dari ayahmu saja. Padahal rezeki bisa datang dari mana-mana. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang gak tahu dia akan pergi kemana, apa yang akan dia lakukan esok hari, apa yang akan dia makan esok hari. Ibu tahu besok makan apa? Hah? Dek, kamu tahu besok makan apa? Nggak tahu. Dari mana datangnya rezeki itu kamu tahu? Nggak tahu. Bisa jadi dari suamimu, bisa jadi dari tetanggamu kirim berkatan nasi. Betul? Bisa jadi kamu hadir kondangan dapat berkatan, bisa jadi kamu ditraktir teman. Kita nggak pernah tahu. Maka urusan rezeki tak ada pemberi rezeki selain Allah.
Allah bisa lewatkan dirimu langsung. Allah bisa jadikan suamimu sebagai sarananya. Allah bisa berikan rezekimu lewat orang tuamu, saudaramu, tanggamu, temanmu. Maka jangan pernah batasi pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah khawatir. Kenapa saya tekankan ini? Karena ibu-ibu, biar jangan sampai kamu urusan rezeki bergantung sama manusia. Kalau suami saya pensiun, bagaimana saya bisa makan? Kalau suami saya berhenti kerja, bagaimana kita bisa makan? Kalau anak saya gak dapat kerjaan, gimana cara saya bisa dapat makan? Ibu-ibu sekalian, sebelum kamu ada di atas muka bumi ini, masih dirimu ada dalam janin ibumu, Allah sudah sampaikan rezeki kepadamu tanpa kurang-kurang. Gak ada di antara kita yang waktu di USG sama dokternya bilang, wah kesian nih anaknya stres mikirin makan. Ada yang begitu? Gak ada. Ibu-ibu sekalian, rezekimu sampai kepadamu bahkan saat kamu berada dalam rahim ibumu. Akankah menurutmu rezekimu tidak sampai padamu padahal kamu ada di atas muka bumi ini? Jangan sampai ragu-ragu. Allah lah satu sang pemberi rezeki. Para ulama menyampaikan kalimat yang sangat indah sekali. Mereka bilang, jangan takut. Walaupun kamu tidak tahu alamat rezekimu, alamat rezekimu tahu alamatmu. Jangan takut. Meskipun kamu tidak tahu rezekimu ada di mana, rezekimu tahu kamu ada di mana. Dia akan sampai padamu, mau atau tidak mau. Yang jadi rezekimu pasti sampai padamu, mau atau tidak mau. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu mau nggak mau yang jadi rezekimu sampai padamu? Bu, kita cek apakah air ini adalah rezeki saya? Ternyata iya. Sebab ia sampai ke mulut saya. Ia masuk ke dalam tubuh saya. Artinya hari ini Sabtu, tanggal berapa nih? Sabtu 17 Juni jam 10.06. Rezeki saya adalah air mineral water Sanford. Ya, air mineral judulnya Sanford. Tuh, kayak di Amerika kan saya. Nama airnya, Masya Allah. Rezeki yang harus sampai padamu pasti sampai, mau atau tidak mau. Kalau dimakan orang, diminum orang, itu artinya bukan rezekimu. Jadi kamu gak bisa bilang sebenarnya itu adalah rezeki saya yang dia rebut. Gak ada, Bu. Rezeki itu gak pernah salah alamat. Tapi ustazah, ada orang nipu orang, ada koruptor makan harta rakyat. Itu kan sebenarnya rezekinya rakyat yang dia makan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, enggak, Bu. Kalau dia makan artinya rezeki dia. Betul begitu ustazah? Iya. Akan tetapi karena dia mencarinya dengan cara yang haram, maka rezeki dia pada hari itu adalah rezeki yang haram. Karenanya kita urusan rezeki ini, Bu, mesti minta sama Allah rizqan halalan thayyiban mubarakan. Jangan asal rezeki mintanya. Jangan asal banyak mintanya. Minta rezeki yang halal, yang thayyib, yang bawa berkah bagi hidup dunia maupun akhirat kita.
Gitu. Kalau saya lihat-lihat ya, rezeki itu Bu mirip aja. Antara orang kaya sama orang miskin, rezekinya mirip aja. Masa sih Ustazah? Iya. Ibu-ibu saya sekalian, orang miskin pada nggak bisa kebeli stik yang mahal-mahal. Orang kaya Bu, banyak yang kena kolesterol, nggak boleh makan stik. Sama aja kan? Betul? Orang nggak punya duit banyak nggak bisa sering-sering kebeli daging. Orang-orang yang punya duit banyak sama Allah banyak dikasih pantangan nggak boleh makan daging. Sama aja, rezeki itu udah ditaker sama Allah. Lagi pula ya Bu ya, saya kasih tahu nih. Enak nggak enak itu Bu, urusannya bukan seberapa mahal makanan. Coba diinget-inget. Enak nggak enak itu urusannya bukan seberapa mahal makanan, akan tetapi seberapa lapar waktu kamu makan. Betul nggak? Lauk paling enak, makanan paling enak adalah makanan yang berlauk lapar. Tempat tidur paling nyaman adalah rasa ngantuk. Makanya saya suka lihat ibu-ibu di majelis taklim di masjid di pojokan ngantuk aja. Tidur aja Bu. Saya ngomong apaan nggak tahu dah. Begitu dia dibangunkan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari awal alhamdulillah sampai dia udah bangun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak bener tidurnya. Kenapa? Ngantuk. Tempat tidur paling nyaman beralaskan ngantuk. Makanan paling enak berlauk lapar. Makanya kalau lagi buka puasa, es teh manis rasanya enak bener. Betul? Kalau hari-hari biasa nggak puasa, biasa-biasa aja rasanya, kan? Gitu. Maka kalau aku pengen makan enak, laparkan dirimu. Enak tuh pasti makanannya. Gak usah cari makanan mahal-mahal, cukup dengan laparkan dirimu. Masya Allah. Baik. Maka pemberi rizki yang sejati adalah Allah. Jangan nuntut suami. Jangan nuntut anak. Nak, mama kan udah sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Mama sudah bayarkan bulanan. Mama sudah bayar semesteran buat kamu kuliah. Sekarang saatnya nak, mama menganggur, mama di rumah, sekarang kamu yang bagian ngasih rezeki sama mama. Gak ada. Orang bisa ngasih rezeki itu gak ada. Yang bisa ngasih rezeki cuma satu, namanya. Sisanya yang lain sama-sama tukang makan rezekinya Allah. Yang ngasih rezeki cuma satu, Allah. Sisanya yang lain adalah pemakan rezeki dari Allah, pengguna rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya urusan rezeki cukup bagimu untuk qanaah, syukur, dan berdoa meminta kepada pemiliknya. Saya ajarin nih buat orang Bintan dan buat semua yang mendengarkan kajian saya. Saya ajarkan beberapa hal yang mendatangkan rezeki. Biasanya kalau mak-mak nih langsung tertarik nih, langsung siap-siap bolpen. Kalau masuk rumah
baca ucap salam, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum Al-Ikhlas. Enggak gitu. Salah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali Ustazah? Sekali boleh, 3 kali boleh. Udah nggak usah kebanyakan, ntar nggak masuk. Sambil berdiri apa sambil jalan Ustazah? Boleh lah. Boleh sambil berdiri, boleh sambil jalan. Udah masuk dalam rumah nih, udah di area rumah. Tiap masuk ke rumah begitu. Diajarkan Nabi kepada seorang sahabat. Ya Rasulullah, daqat alayya dunya. Wahai Rasul, dunia sempit bagi saya Rasulullah. Susah bener saya nih Rasul urusan dunia nih. Hutang di mana-mana. Kami usaha ini bangkrut, kami usaha ini gagal, kami usaha ini ketipu orang. Bagaimana kami ini Rasul? Kami sampai merasa sempit dunia ini Rasul. Pergi ke sana ketemu orang yang mungkin akan nagih hutang, ketemu di sana, pergi ke sana ketemu sama orang yang kami punya hutang sama dia, nggak enak rasanya Rasulullah, hutangnya belum juga kami bayar. Nabi kemudian mengajarkannya, idza dakhalta baitak, kalau kamu masuk rumah, fasallim ala ahli, ucapkan salam kepada yang ada dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan ya, atau assalamualaikum, seenggaknya begitu. Saudara sekalian saya muliakan, tsumma qul, kata Nabi, kemudian bacalah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, bacalah surat Al-Ikhlas. Dia pun mengamalkannya. Masuk ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, habis ucap salam. Nanti dia pergi dari mana masuk ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, keluar lagi dari rumah, masuk lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, diamalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Beberapa waktu kemudian datang kembali ia kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ittasa'at alaina dunya, jazakallah anna khaira. Makasih banyak wahai Rasul, makasih banyak atas pelajaran wahai Rasul. Sekarang dunia udah jadi luas buat kami. Tadkhul alaina dunya wa nahnu raghimin. Dunia udah masuk dalam rumah kami Rasulullah, kayaknya nggak cuma dari pintu, dari jendela-jendela juga. Luber dunia kami Rasulullah. Hutang udah semuanya kami bayar. Alhamdulillah, terima kasih wahai Rasulullah. Nah, ini tinggal diamalkan. Insya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, iman kamu perlukan untuk membuatmu mengerti bahwa pengatur kehidupan hanyalah satu, namanya Allah. Yang ketiga, perempuan mulia kalau punya hal-hal ini. Yang pertama, punya ilmu, membuat dia ngerti caranya sholat, caranya wudhu, caranya ibadah, sah puasanya. Kalau dia pergi haji, pergi umroh, sah ibadahnya di sana karena dia pelajari ilmunya. Kalau datang puasa, sah puasanya. Terhadap urusan sesucinya dia mengerti, dia paham gitu. Terhadap ibadah yang dia jalani, itu harus punya ilmu. Yang keduanya harus punya iman yang kuat. Teman-teman sekalian, yakin bahwasanya penentu kehidupan hanyalah Allah Subhanahu. Yang ketiga, kalau kamu kepengen jadi perempuan mulia, taatlah kepada perintah-perintah Allah. Disuruh sholat jangan tinggal, disuruh menutup aurat pada tempat-tempatnya dilaksanakan. Kan begitu?
Kita nih Bu nih bukan diwajibkan berkerudung, akan tetapi wajib auratmu itu, yaitu rambutmu dan anggota tubuhmu, tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Itu wajibnya. Jadi bukan artinya kamu di hadapan suami juga harus kerudungan, kaos kakian, sampai mau tidur suaminya bingung. Kamu mau tidur? Iya. Kok kayak mau pengajian? Kerudungan lengkap. Nggak gitu. Jadi yang namanya nutup aurat itu ketika diperlukan, yaitu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Makanya kenapa sekarang saya buka, Ustazah bukannya pakai cadar? Iya. Kok kalau di majelis Ustazah nggak pernah pakai cadar? Iya. Kenapa gitu? Karena tidak saya perlukan. Di majelis ini semuanya aman, perempuan semuanya, tidak ada yang foto, tidak ada yang video. Kalau kerjain itu berarti dia nggak amanat. Kalau orang nggak amanat, saya serahkan kepada Allah. Allah yang ngerti gimana memperlakukan dia. Kan begitu ya? Makanya udah aman-aman, nggak usah. Kalau mau rekam suara nggak apa-apa, silakan aja. Silakan aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini kalau di hadapan perempuan semua saya buka gitu. Biar kenapa? Biar saya dapat pahala yang lain. Pahala apa? Pahala sedekah senyum kepada saudari-saudari saya. Ibtisamak ala wajhi akhikal muslim sadaqah. Kata Nabi, senyummu di wajah seorang muslim kalau laki-laki, senyummu di wajah muslimah kalau perempuan bernilai sedekah. Ibu-ibu aja, antara ngelihat saya pakai cadar sama nggak pakai cadar, senengan mana Bu? Senengan kan nggak pakai cadar ya Bu? Biar gimana kan senyum saya manis Bu. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan. Nah gitu itu aturan namanya, taat dalam beragama berdasarkan dengan ilmu yang sudah kita pelajari dari agama. Ilmu, iman, taat. Yang taat ketika diperintah. Dilarang sama Allah jangan deket-deket. Dilarang apa? Dilarang mengubah bentuk. Apa tuh? Operasi plastik, hukumnya haram. Kecuali darurat. Darurat tuh gimana? Tabrakan. Mukanya hancur. Nah, kalau kayak beginian emang harus dioperasi, Bu. Ya kan? Nah, Ustazah ini kecelakaan juga nih Ustazah. Kenapa kecelakaan? Suami saya naksir perempuan lebih cantik dari saya. Jadi saya harus operasi plastik biar saya lebih cantik dari perempuan itu. Kecelakaan bukan tuh Bu? Bukan. Bu, gak bener pemikiran bahwa suamimu meninggalkanmu karena kamu kalah cantik. Itu gak bener. Gak ada. Kadang-kadang Bu, perempuan yang laki-laki berselingkuh dari perempuan tersebut tidak lebih cantik dari istrinya. Betul gak Bu? Itu yang bilang betul punya pengalaman pribadi. Enggak betul. Jadi ibu yang taat ketika diperintah. Sama Allah dibilang enggak boleh, jangan deket-deket. Enggak usah mau mendekat kepada dosa apapun bentuknya. Sama Allah dilarang buat fitnah. Sama Allah dilarang buat makan harta warisan orang. Harta warisan saudaramu jangan kamu kuasai. Hartanya hukumnya haram. Naudzubillah. Kalau ada barang haram masuk dalam perutmu, ibu-ibu saudariku sekalian, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya,
Kalau ada barang masuk dalam perut kita, 40 hari sholat kita nggak diterima sama Allah. Kamu kalau sholatnya nggak diterima sama Allah, mau berharap siapa yang menerimanya? Selama makanan tersebut ada dalam perutmu, sholatmu tidak akan didengar, doamu tidak akan didengar oleh Allah. Dan bahayanya kalau dia berubah menjadi darah daging, kamu bawa sampai kamu mati, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kata Nabi Muhammad, darah daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, neraka adalah tempat kembali paling layak baginya. Serem. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua yang haram-haram. Makanya kita harus berani bilang sama suami kita. Kalau suamimu yang kerja, bilang sama suami, bang, gak apa-apa walaupun kita hidup sederhana, gak apa-apa meskipun kita makan tiap hari ala kadarnya. Saya kuat untuk beli baju baru hanya di Idul Fitri, Idul Adha. Gak apa-apa bang, walaupun saya gak punya barang-barang mewah kayak teman-teman saya. Saya hanya tidak tahan kalau sampai saya harus masuk ke dalam api neraka. Saya gak tahan kalau sampai kita terpisah di akhirat nanti. Anak-anak yang kemudian tidak jelas tempat kembalinya di mana. Maka bang, jangan pernah berani bawa harta haram masuk ke dalam rumah kita. Gitu istri yang soleha, ngajarin taat sama suaminya. Jangan malah sebaliknya, iuran ini sekian, bayar sekolah sekian, ini sekian, saya gak peduli duitnya dari mana, maling juga terserah, yang penting besok hari harus sudah ada. Itu istri apa preman? Kerjanya kenapa tukang malak begitu tuh? Ya Allah, yuk taat sama Allah. Sholat jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, doa jangan tinggal. Insya Allah kalau dikerjakan, kita jadi perempuan-perempuan mulia yang pantas masuk ke dalam surga. Hal terakhir, ingat gak tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Amal soleh taat. Dan yang keempat teman-teman saudaraku sekalian, kamu kalau pengen jadi perempuan mulia, kamu harus punya ini. Apa? Bersihnya hati. Penting banget. Penting banget. Sebab surga, sebab mulia, itu kan tergantung pandangan Allah. Allah berhak memasukkan hambanya ke dalam surga yang dia kehendaki. Allah berhak memuliakan hambanya yang dia kehendaki. Siapa di antara kita yang paling mulia pada akhirnya adalah yang diberi kemuliaan oleh Allah, yang dianggap mulia di sisi Allah. Dan masalahnya Allah itu menilai bukan kepada badan, akan tetapi yang Allah nilai adalah hati kita. Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian ada di mana. Sungguhnya Allah tidak terlampau melihat badan kalian lagi ngerjain apa. Akan tetapi yang jadi pusat pandangan Allah adalah hati kalian sedang merasa seperti apa, ada siapa di dalam hatimu, bagaimana keadaan hatimu. Hati yang dipenuhi dengan dendam, hati yang dipenuhi dengan permusuhan akan sulit untuk bisa menjadikan pemiliknya sebagai seorang yang mulia di sisi Allah. Kamu pengen mulia, bersihin hatimu. Bersihin hatimu. Jangan cintai apapun dan siapapun lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan cintai apapun dan siapapun
lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan cintai handphone lebih daripada cintamu kepada Allah. Jangan cintai suami lebih daripada cintamu kepada Allah. Kamu harus jadi istri yang soleha. Betul, betul. Akan tetapi jangan cintai suamimu lebih daripada cintamu kepada Allah. Sampai ketika suami memerintahkan padamu sesuatu yang haram, kamu pun meninggalkannya karena berharap keridhaan suami dengan meninggalkan keridhaan Allah padamu. Kok sekarang kamu bajunya buka-bukaan? Iya, suami saya minta. Suami saya gak bolehin saya pakai kerudung. Ya gimana dong? Saya pun lepas kerudung. Kok kamu sekarang hidungnya lebih mancung? Iya, disuruh suami operasi plastik. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suamimu bukan pemberi rezeki bagimu. Suamimu bukan penentu hidupmu. Suamimu bukan penjamin husnul khatimah atau su'ul khatimah dirimu. Suamimu bukan penjamin surgamu, teman-teman. Ia adalah jalanmu menuju surga kalau kamu memuliakannya. Akan tetapi sesungguhnya pemberi surga hanya satu yang memilikinya, yaitu Allah. Maka jangan pernah jadikan siapapun dan apapun lebih kamu cintai daripada Allah. Pengen dapat rezeki yang banyak sampai mau-maunya ngerjain hal-hal yang diharamkan sama Allah. Jadi simpenannya laki-laki di Singapura, dikawin enggak, diajak zina iya, cuman karena berharap transferan setiap bulan. Jangan mau deh, jangan mau deh. Jangan. Hati-hati. Hatimu tuh letakkan Allah di dalamnya. Hatimu tarah Allah, biarkan Allah bertahta di dalam hatimu. Sebab ketika hatimu Allah lihat tidak mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cintamu kepada Allah, Allah pun berkenan untuk meletakkan cintanya di dalam hatimu. Kamu pun hidup bahagia dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Jangan biarkan hatimu penuh dengan kebencian terhadap siapapun. Hilangin, hilangin. Silahkan tengok masing-masing. Pengen jadi perempuan mulia, perhatikan hatimu. Siapa orang yang kamu belum memaafkannya sampai saat ini? Kalau kamu ngerasa ada orang yang saya gak bisa maafin, saya nanti akan pertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Saya akan minta dia diberdirikan, saya tuntut dia di hadapan Allah. Bu, Kak, Dek, kamu mikir kamu bisa nuntut-nuntut di akhirat tuh kamu siapa? Panitia. Diangkat jadi panitia akhirat apa? Bisa nuntut orang, berdiriin orang. Kita sama-sama hanya akan menjadi mahkumin. Kita sama-sama hanya akan menjadi orang-orang yang dihakimi di hadapan Allah. Karenanya jauh lebih menyenangkan bagimu jika dari sejak di dunia ini kamu sudah memaafkan kesalahan orang demi kebahagiaan dirimu sendiri, demi kemuliaan hatimu sendiri, demi nilaimu di mata Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi perempuan mulia, Allah harus lihat hatimu bersih dari segala kebencian terhadap siapapun. Sehingga Allah lihat hati yang bersih layak dituruni cinta. Hati yang bersih layak dituruni rahmatnya. Hati yang bersih layak dituruni keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan
membersihkan hati-hati kita, insya Allah. Keempat hal itu jika kamu memilikinya, ilmu, iman, taat atau ibadah ya, dan juga yang keempat kebersihan hati. Jika keempatnya dimiliki, kamu layak untuk menjadi perempuan-perempuan berpredikat mulia di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan semudah ibu-ibu mendengarkannya, adik-adik mendengarkannya, semudah itu pula kita dikaruniai kemampuan untuk mengamalkannya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba mulia di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.